Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perjalanan bisnis atau perjalanan usaha pasti memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Berbeda jenis usahanya, berbeda juga tingkat kerumitannya. Itu lumrah terjadi karena apapun yang sedang bertumbuh perlu diadaptasi. Nah, malam hari ini aku mau mereaksi pertanyaannya Mas Riza, pertanyaan nomor 1, biar para pemirsa memiliki gambaran apa itu pertanyaannya. Saya bacakan dulu ya. Hal tersulit apa yang pernah dihadapi dalam menjalankan usaha dan berdampak pada pribadi maupun organisasi? Baiklah, karena unit usaha yang saya kelola adalah jenis usaha yang unik, tidak pada umumnya gitu ya. Jadi memang hal yang paling sulit sampai detik ini adalah mencari sumber daya manusia. Sejauh pengetahuan saya, karena compliance engineer ini di Indonesia belum ada jurusannya. Itulah kenapa saya mengatakan sampai detik ini adalah hal yang tersulit adalah mencari talent. Walaupun kita mau yang ngelamar banyak, kita udah buka lowongan misalnya di layanan portal-portal penyedia informasi lowongan kerja, kita lakukan itu juga, tapi yang ngelamar jumlahnya banyak, tetapi yang sesuai dengan ekspektasi kita sangat jauh. Sangat jauh. Ini faktanya. Nah, ini apakah berpengaruh kepada pribadi dan organisasi? Ya jelas. Ya jelas, karena pada akhirnya apapun ijazahnya akhirnya tetap melalui proses yang namanya training, karena mereka tidak akan bisa langsung bisa bekerja, tidak langsung bisa adaptasi. Mereka harus belajar dulu selama-lamanya 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan dievaluasi, dia misalnya mampu menghandle sebuah pekerjaan, tapi bisa jadi di bulan ke-4, 5, 6 mereka akan kebingungan juga, karena tingkat kemampuan seorang itu beda-beda. Nah, ini menjadi masalah di organisasi saya gitu. Organisasi saya perlu diketahui bahwa organisasi ini seperti konsultan bisnis yang spesifik melayani para pabrikan, importir, distributor yang ingin memasarkan produknya di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia, khususnya produk-produk yang memiliki radiofrekuensi. Dan ini tidak terbatas hanya jenis telekom saja, karena sekarang home appliance, terus security system kayak door lock segala macam itu juga sudah banyak yang produk-produk mesin cuci gitu di dalamnya terembed teknologi wireless, teknologi bluetooth. Nah, karena perusahaan kita ini memprepare segala sesuatunya menyesuaikan dengan regulasi negara, dan kebetulan kalau di luar negeri itu namanya sih compliance engineer atau ya compliance engineer umumnya sih, tapi kalau di Indonesia lebih kepada legal. Nah, ini agak unik sih memang. Jadi kalau misalnya ada diskusi di Indonesia tuh lebih ke legal, karena harus apa regulasi negara, undang-undang anu, terus kedirjen anu. Nah, ini agak berbeda, padahal memang harusnya spesifik gitu. Orang-orang yang bisa cepat belajar dengan hal itu adalah harusnya memang memiliki pendidikan khusus. Ini menjadi masalah yang sampai detik ini memang akhirnya kurang lebih cepat bergerak untuk mendapatkan tim baru. Kita membutuhkan tim baru, tapi terhambat paling tidak 6 bulan baru mendapatkan personil baru yang sudah bisa dikatakan mampu menangani masalah gitu. Itu yang pertama. Terus terhadap pribadi gimana ya? Otomatis karena melambatnya jumlah tenaga kerja yang masuk, otomatis secara pribadi saya kepikiran bagaimana saya mau bergerak ke arah yang lebih jauh lagi, karena masih ada kepincangan. Otomatis ya nggak semudah itu untuk langsung bergerak gitu. Otomatis ada dampak yang ditimbulkan akibat kekurangan sumber daya manusia tersebut. Nah, ini salah satu hal yang vital jika
teman-teman menjadi leader, paling tidak seorang leader itu mampu menggantikan posisi siapapun yang ada di kantor itu juga salah satu main keyword yang seharusnya ada pada seorang leader gitu. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan lainnya yang sifatnya general umum gitu, misalnya butuh public relation, gampang dicari. Nah, kalau saya mencari lowongan compliance engineer, kalau kata-katanya itu beneran dijadikan title di lowongan pekerjaan, aku rasa malah justru nggak ada yang ngelamar karena ya emang nggak familiar buat banyak orang. Itu faktanya. Mungkin itu saja Mas Rija. Jika Mas Rija atau teman-teman yang berkunjung kebingungan apa yang saya jelaskan, ya mohon maaf karena ini pertanyaannya memang spesifik terhadap unit kerja di perusahaan kita. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus.